di antara dari bulan-bulan yang mulia. Arba'atun hurum. Bulan apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Alhamdulillah. Artinya apa? Segala amalan yang dikerjakan di bulan ini akan dibesarkan dan dilipat gandakan oleh Allah. Adapun perbuatan dosa akan dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dibesarkan. Maka mari kita mewanti-wanti diri kita untuk memperbanyak amal kebaikan dan mencoba menahan diri kita dari berbagai kemaksiatan. Tanggal berapa sekarang? 27 Dzulqa'dah. Artinya sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelapangan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua bisa melaksanakan ibadah yang mulia, di antaranya ibadah kurban, atau mudah-mudahan tahun depan panjenengan diberikan kelapangan rizki bisa melaksanakan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Fa insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita di poin yang ke-8 tentang adab tarbiyatul aulad. Di antaranya adalah bersikap lemah lembut, bergurau dan mencium anak. Dari 3 ini mana yang jarang kita lakukan kepada anak-anak kita? Bersikap lemah lembut, bergurau, mencium anak. Mana yang jarang kita lakukan? Yang mana? Mencium anak, soal duwe anak. Oh ya wis. Yang jarang dilakukan bisa jadi adalah mencium anak, entah karena gengsi atau yang lainnya. Mari kita bahas poin per poin. Sebelum kita membahas, beberapa waktu lalu kita mendengar sebuah tragedi, ya, kalau istilahnya memilukan dan sulit untuk dipahami, di mana seorang anak kecil tewas terbunuh oleh orang tuanya sendiri. Orang tua ini nggak sabar, nek jari wong Jawa gregetan brebeken mendengar tangisan anak. Dan sang ayah memperlihatkan kekuatannya, ya, sehingga apa? Darah dagingnya pun menghembuskan nafas terakhir di tangan orang tuanya sendiri. Subhanallah. Dan ini bukan fiktif belaka, ini nyata. Dan kejadian semacam ini enggak 1-2 kali kita lihat di layar kaca. Banyak terjadi. Sikap emosi, tidak sabar, tubuh mungil yang enggak ngerti apa-apa terbunuh begitu saja. Ya. Makanya sering kita sampaikan, berilmu sebelum beramal. Apapun, termasuk untuk yang belum nikah, paham itu ilmunya. Berilmu. Karena inilah yang banyak terjadi. Dahulu Rasulullah SAW bersikap lemah lembut, mencium anak. Rasul itu memanggil anak kecil meskipun bukan anaknya dengan panggilan ya bunai. Ya bunai. Kalimat ini kalau kita mau merujuk kembali, mau membuka kembali, mengandung makna cinta dan kasih sayang. Kalau di Jawa istilahnya apa panggilannya? Li. Itu adalah panggilan sayang. Kalau di Tuban, nak, ya,
Ini adalah panggilan, bukan hanya sekedar panggilan, tapi panggilan yang mengandung makna cinta dan kasih sayang. Nabi itu loh juga menggendong anak, memberi kunyah, mengucapkan salam. Bahkan beliau mencium putranya Ibrahim sebagai tanda kasih sayang. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Enggak besar, enggak kecil, Rasul diperintahkan untuk berkasih sayang. Dan ini yang harusnya ada pada diri kita, pada manusia, pada jin, pada hewan, pada burung, semuanya. Allah mengutus Nabi Muhammad untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Makanya Allah tuh melarang seseorang, ya istilahnya berkata kasar, bahkan berkata yang tidak manfaat saja itu loh dilarang, apalagi berkata kasar. Ya. Generasi sekarang subhanallah adalah generasi yang ucapannya sangat-sangat kasar. Maka pentingnya orang tua benar-benar memberikan teladan, memberikan kasih sayang pada anak-anaknya dalam memanggil, dalam bermuamalah, termasuk juga dengan anak yatim. Fa'ammal yatima fala takhar, dan adapun terhadap anak yatim jangan kamu bertindak sewenang-wenang. Siapapun Pak kita, kalau kita ini lembut ya, maka orang akan menyukai kita dan simpati dengan kita. Kalau kita lembut, dan tabiat manusia itu suka dengan kelembutan. Dan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sebuah hadis, ya Aisyah, wahai Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kulli. Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan dalam semua urusan. Allah senang dengan kelemah lembutan. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebagai orang tua, maka berlemah lembutlah kita pada anak-anak kita. Suami berlemah lembutlah pada pasangannya. Seorang istri berlemah lembutlah dengan suaminya, pun kepada anak-anaknya. Kemarin kita sampaikan, sempat kita singgung, tabiatnya orang laki-laki itu, mau meskipun lanang loh, iku ya seneng nek bojone lemah lembut. Begitu pula sebaliknya, apalagi anak. Belum pernah ada cerita, kecuali ada satu sekarang lagi tren warung apa itu, warung atau rumah makan yang isinya gur muring-muring tok itu. Warung apa ya? Karens. Ngono ya ono sing muring-muring, ngono ya ono sing nekani. Tapi secara umum dimanapun kita mampir warung, nek lemah lembut sing dodol pengin balik meneh. Bener ya? Bapak-bapak yang sering ke warung, bener enggak? Kan biasanya bapak-bapak. Ya. Ketika yang ada kelemah lembutan, masya Allah. Ini yang diajarkan Rasul pada kita. Dan Rasulullah SAW menyampaikan pada Aisyah banyak dalam riwayat. Ya. Bahkan Rasulullah menyebutkan, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Segala sesuatu yang dihiasi kelembutan akan nampak indah. Wala yunza'u min syai'in illa syana. Dan sebaliknya, kalau kelemah lembutan dicabut,
sudah, maka yang nampak adalah sebuah kejelekan. Maka coba perhatikan bagaimana selama ini muamalah kita dengan anak-anak kita. Sudahkah kita berlemah lembut? Ya. Sudahkah kita berlemah lembut dengan anak-anak kita? Siapa yang tidak memiliki sifat lemah lembut, tidak ada kebaikan padanya. Dari Jabir bin Abdullah, Rasul menyebutkan, man yuhramir rifqa yuhramil khair. Siapa yang tidak memiliki sifat lemah lembut, maka tidak akan mendapatkan kebaikan, kata Nabi. Watakku wis kadung kasar, gak ono wis kadung. Semua bisa dilunakkan, semua bisa dilembutkan. Semua bisa. Tergantung kita mau merubah apa tidak. Al-ilmu bitta'allum wal hilmu bittahallum. Ilmu didapat dengan apa? Belajar. Wal hilm, kesabaran, sikap lemah, dan apapun yang berbau dengan demikian itu bisa didapatkan dengan kita membiasakan. Dibiasakan. Insya Allah kita akan mendapatkannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari Nabi itu pernah berkhutbah, lalu Hasan dan Husain saat masih kecil datang memakai dua baju. Disebutkan mungkin baju baru. Baju tersebut kepanjangan sehingga keduanya tersandung jatuh. Maka Nabi saat sedang khutbah turun dari mimbar, digendong kedua cucunya, digendong keduanya di hadapan beliau, lalu berkata, Shadaqallah, maha benar Allah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anakmu, hartamu fitnah. Nadhartu ila hadaini sobiyaini yamsyani. Aku melihat kedua anak kecil ini berjalan dan terjatuh. Maka aku tidak sabar hingga aku pun memutuskan khutbahku dan aku menggendong keduanya. Lalu beliau melanjutkan khutbahnya. Tapi kita lihat kadang, mohon maaf, terkadang kita dapati orang tua gak sabar, gak lembut dengan anak-anaknya, sehingga anak-anaknya pun takut dengan orang tuanya. Bila itu ada pada diri kita, berapa ruginya kita? Anak kita takut. Anak kita ada trauma karena ketidaklembutan orang tua kepada anak-anak mereka. Maka berlemah lembutlah, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Termasuk meskipun kita menjadi seorang bapak, di luar jabatan kita tinggi, kalau di rumah mbok yo bercanda kepada anak, bercanda kepada istri. Mosok kita dengan teman sering bercanda, dengan anak gak tahu babar blas. Lah kebacut tangin iki. Loh, kadang ada orang itu dengan teman sok asik, bercanda, tertawa, ya, seolah-olah dunia milik bersama. Tapi kalau sudah di rumah, ngomong dengan anak hanya sepatah dua patah kata, bercanda dengan istri pun enggak, ngrungokno omongane bojo wae sumpek bolak-balik iku wae. Loh, kadang ini terjadi di antara kaum muslimin. Ya, bergurau, bercanda, ini juga banyak riwayat yang menyebutkan hal ini. Pernah disebutkan dari Ya'la ibnu Murrah, beliau berkata, annahum kharaju ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ta'amin du'ulah. Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami diundang dalam suatu jamuan makan. Fa idza Husain yal'abu fi sikkah. Tiba-tiba Husain bermain di jalan. Qala
Fataqaddama Nabi sallallahu alaihi wasallam amamal qaum. Lalu Nabi segera ke hadapan kaum. Wa basata yadaihi, kemudian membentangkan kedua tangannya. Faja'ala al-ghulamu yafirru hauna wa hahuna. Rasul membentangkan tangannya dan Husain lari ke sana kemari dan Nabi bercanda dengannya lalu memegangnya di hadapan orang banyak. Nabi enggak sungkan untuk bercanda dengan cucunya sekelas Nabi. Kita kan kadang baru dadi RT wae sungkan karo wargane. Waduh akeh wonge. Subhanallah. Ini kadang ada terjadi ini. Ya, bercanda. Malu, sungkan. Ini Nabi loh, sekelas Nabi ada orang banyak dalam jamuan makan. Bila kita di tempat seperti ini saja enggan bercanda dengan cucu, dengan anak, apalagi di rumah. Ya, subhanallah, kadang ini banyak terjadi. Ya. Dan inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Rasul menyebutkan, ahabballahu man ahabba Husain. Allah mencintai orang yang mencintai Husain, dan Nabi mencintai Husain, cucunya sendiri. Beliau cinta pada cucunya. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul juga mencium anaknya tadi yang kita sebutkan, mencium cucunya. Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, qabbalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Hasan bin Ali. Nabi itu mencium Hasan bin Ali, menciumnya. Wa indahul Aqra bin Habis, dan di sisinya ada Al-Aqra bin Habis At-Tamimi. Jalisan, dia duduk di sampingnya. Faqala Al-Aqra, maka Aqra yang duduk di samping Nabi itu mengatakan, inni li asyaratan minal walad, saya punya 10 anak. Ma qabbaltu minhum ahadan, saya enggak pernah mencium sekalipun. Tak pernah. Fanadharu ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melihat kepada Aqra. Summa qala, kemudian berkata, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan dirahmati oleh Allah. Mencium anak tanda cinta kita pada anak kita. Maka enggak usah sungkan untuk mencium anak-anak kita. Gak usah malu. Dalam kisah yang sama Aisyah, semoga Allah meridhai beliau mengatakan, Ja'a a'rabi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, datang seorang Arab Badui kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, tuqbiluna sibyan, apakah kalian mencium anak-anak lelaki kalian? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, awa amliku laka an naz'allahu min qalbika rahmah. Kata Nabi, aku tidak bisa berbuat apa-apa kalau Allah mencabut rasa sayang dari hati-hati kalian. Tidak lain dan tidak bukan ini disebabkan karena kalian tidak memiliki rasa sayang dengan anak-anak kalian. Kalian mencium anak tidak, berkasih sayang dengan anak-anak kalian tidak. Subhanallah. Maka teruntuk orang tua di antara adab tarbiyatul aulad, jangan sungkan untuk bergurau pada anak, untuk mencium anak-anak kita, berlemah lembut dengan anak-anak kita. Karena anak akan meniru tabiat kita. Kalau kita menyayangi mereka, fa insyaallah ini akan membekas dan mereka pun akan sayang pada kita. Ya. Pola pendidikan yang benar akan melahirkan anak-anak yang memiliki rasa kasih sayang, moral, akhlak yang bagus, yang tinggi. Dan ini sudah diajarkan oleh Rasulullah.
Pondasinya sudah diberikan oleh Rasulullah, tinggal kita sekarang. Makanya di luar sana ada anak-anak yang tutur katanya lemah lembut, ada yang tutur katanya kebun binatang metu kabeh. Bener? SD lo ini. Jenengan nggak percaya silakan. Saya itu ngajar di SMP yang satu tempat ada SMP ada SD. Ya, ngajar saya di SMP ada SD-nya juga. Saya juga ngajar TPQ anak-anak SD. Subhanallah. Iku mulai kebun binatang metu. Isine kebun binatang ditokne kabeh. Sekelas SD. Ya. Setelah punya usut, oh ternyata seperti ini polanya. Pola pendidikannya. Kita cari, oh ternyata seperti ini. Benar. Anak itu meniru orang tua, meniru omongan orang tua. Ya. Maka ini yang harus benar-benar kita perhatikan. Berlemah lembutlah pada anak-anak kita, termasuk tadi ya, nggak usah sungkan bergurau dengan anak, bercanda dengan anak, bangun kedekatan dengan anak. Kalau kita nggak membangun kedekatan dengan anak, nanti anak akan dekat dengan orang lain, Mbak. Yang punya anak kecil, bangun kedekatan kita dengan anak-anak kita. Sekarang itu banyak anak itu yang curhatnya bukan ke orang tua, tapi ke orang lain. Kenapa? Ibu saya nggak punya waktu, Pak. Bapak saya nggak punya waktu, gak gelem ngrungokne. Akhirnya apa? Dia mencari tempat untuk bercanda, bergurau dengan teman-teman yang lain. Dia lebih nyaman dengan temannya daripada dengan orang tuanya. Kira-kira pertanyaannya, anak-anak kita itu lebih nyaman dengan kita sebagai orang tuanya atau dengan teman-temannya? Jika nyaman dengan teman-temannya, ada apa? Tanda tanya besar. Apa benar kita di rumah tidak menyayangi mereka? Loh, saya sudah sayang Pak Ustadz. Wong makan sudah tak beri, uang jajan tak beri. Mohon maaf, kebutuhan anak itu bukan hanya sandang pangan papan, tapi juga kasih sayang. Anak juga butuh untuk diajak bercanda. Anak juga butuh untuk diperhatikan, dicium sebagai tanda sayang. Karena tanda sayang sebagian orang tua menganggap nada sayang itu diberi harta yang banyak, itu enggak cukup. Datang sebuah kisah pada kami pada pertemuan yang lalu kita sampaikan. Ada anak-anak pang. Apakah mereka kekurangan harta? Sebagian mereka adalah bapaknya pejabat. Bapak mereka adalah orang yang punya perusahaan, tapi mereka lebih memilih untuk tinggal di jalanan. Kenapa? Mereka lebih nyaman dengan teman-temannya. Ada teman untuk bercanda, ada teman untuk ngobrol. Sedangkan di rumah itu tidak pernah mereka dapatkan. Maka PR besar nih bagi orang tua. Kapan terakhir bercanda dengan anak? Lu anakku wis gede, mau dipikir gede juga nggak butuh. Wong kita yang besar aja butuh hiburan kok, bener ya. Kita yang dewasa ini masih sekelas seperti ini, sudah senior bahkan masih butuh kok bercanda. Nabi saja bercanda kok. Maka ini yang harus benar-benar kita perhatikan saat ini. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu poin yang ke-8. Jadi sebagai orang tua, perhatikan benar-benar, berlemah lembutlah dengan anak-anakmu. Jangan sungkan untuk bergurau dengan mereka dan mencium anak-anak kita semua. Poin ke-9. Di antara adab tarbiyatul aulad adalah bersikap tegas jika diperlukan. Bedakan antara tegas dengan kasar, Pak. Dengan kejam, dengan bengis, beda. Ya. Tegas itu perlu. Ya, tegas itu perlu. Karena sekali lagi, yang namanya manusia kadang berbuat salah,
Maka ketegasan ini diperlukan agar anak-anak kita tidak merasa aman dari sebuah hukuman atau ketegasan. Kalau kita nggak tegas, lambat laun anak-anak kita menjadi anak-anak yang tidak beradab. Kita nggak ada harganya, omongan kita tidak akan ada nilainya. Ada pak orang tua ngomong berkali-kali nggak didengarkan, bahkan dibantah, orang tuanya kalah. Oh di sinetron Pak Ustadz, lah tidak, di dunia nyata juga banyak. Kemarin kita sebutkan ya, anak minta sepeda trail gitu kok, nih sepeda apa? Matic ya. Loh nih tengah jalan masih di tempat keramaian, sepedanya di marah-marah, orang tuanya dimarahin loh. Bisa dibayangkan seperti ini. Makanya ketegasan itu juga dibutuhkan. Perlu sikap tegas baik kepada istri, kepada anak jika diperlukan. Ya. Tegas harus saat diperlukan. Sebagaimana hadis Rasulullah, murru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin, perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika umur 7 tahun. Wadribuhum, pukul, wa hum abna'u asyrin, kalau sudah umur 10. Tegas ini Nabi mengajarkan perkara ini. Perintahkan pukul kalau sudah umur sekian, gak gelem. Makanya saya lihat kita memperhatikan pendidikan zaman dahulu itu jarang kita lihat anak-anak berani dengan orang tua. Bantah titik kayu. Loh, bener gak? Mau di sekolahan, mau di rumah. Di sekolahan digapok gurune, ngomong bapaknya ditambahi kok. Bener gak? Ya itu pak. Akhirnya yang tumbuh anak-anak yang bener-bener mereka itu ya takut. Dalam artian wis gak pengen ngulangi maneh sebuah kesalahan yang sama ya. Penghapus terbang, penggaris ceklek itu biasa. Tapi ketika di luar sekolahan mereka akan nyapa dengan gurunya. Bener? Sayang dengan orang tuanya. Itu dulu. Sekarang belum tentu. Sekarang belum tentu. Karena orang tua juga gak ada ketegasan ya. Makanya kita perhatikan, jangan terlalu ikut-ikutan dengan metode pendidikan barat. Filter benar-benar. Saya pernah mendengar berita bahwasanya ada yang mengatakan kalau dengan anak itu gak boleh mengucapkan kalimat jangan, tidak. Subhanallah. Nek tiga model ini ya bubra. Pokoknya dengan anak gak boleh mengucapkan kalimat jangan. Gunakan kalimat yang lebih bijak. Oh, lebih baik. Oh, subhanallah. Bukankah Luqman mengingatkan anaknya, ya bunai la tusyrik billah, jangan kamu menyekutukan Allah, wala tusair khadjaka linnas, jangan engkau berlaku sombong. Kata orang-orang yang katanya menganut metode ini dan itu, oh itu enggak boleh. Sehingga samar nanti, yang benar dan yang salah akan samar. Samar, tabu lah, ndi sing bener, ndi sing salah. Makanya jangan heran bila di kemudian hari yang kita perhatikan anak-anak kita moralnya merosot. Ya. Nggak ada ketegasan. Dulu anak-anak itu nek trai gak iso ya ora munggah, bener? Teges, kowe ora munggah ora layak ya ora munggah. Sampai ono sing sekolah SD ku 12 tahun. Bener ya? Kelas 1 gak munggah, tahun iki tahun ben wis mesakne diunggahno. Kelas 2 gak munggah, tahun depane
Nah saiki anak jenengan kita lihat ada nggak di satu sekolah itu yang nggak naik? Fa insya Allah hampir semuanya. Anak salah juga nggak tegasi. Ini yang harus menjadi PR berat kita. Tegas itu penting. Ya. Imam Ibnu Qudamah rahimahullah berkata tentang hadis tadi yang kita sebutkan. Perintah dan pengajaran ini berlaku bagi anak-anak agar mereka terbiasa melakukan sholat. Perintahkan, gak kena pukul agar mereka terbiasa dengan sholat. Kalau dibiarkan lama-lama mereka gak sholat. Sekali dibiarkan besok akan diteruskan. Pak kok anaknya gak dibangunkan? Waduh kasihan Pak Ustadz tadi malam lembur tugas. Besok gitu lagi. Besoknya lagi akan begitu lagi. Besoknya lagi akan begitu lagi. Akhirnya jadi kebiasaan. Wong tua nih sing kalah. Maka tegaslah dengan anak-anak kita jika memang diperlukan. Makanya pentingnya kita mendidik anak sejak dini itu ini loh, agar tidak sampai kita memukul mereka sudah jalan, agar tidak sampai kita tegas dalam artian ayo ndang mereka sudah ada kesadaran. Maka orang tua juga penting mengajari anak-anak mereka, memberikan kesadaran dan pemahaman kepada anak-anak mereka, ya, memberikan agar mereka sadar akan tugas, sadar akan perintah. Ini penting. Ya. Kalau jenengan punya anak yang paham, oh kok sholat, oh sholat ini keutamaannya ini, makanya saya lakukan, masya Allah luar biasa itu. Anak-anak bisa seperti ini karena pendidikan yang benar. Orang tuanya yang hebat ini. Dan tentunya atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau jenengan punya, nah kok jam segini udah ke masjid? Iya, saya pengen mendapatkan ini. Saya pengen diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Loh, ini yang nanamkan pendidikan hebat itu. Ini kan gak bisa kalau gak dimulai sejak dini. Makanya kalau ada anak tanya, jawaban, Pak kenapa atau Pak kita kok pagi-pagi harus sholat subuh? Jenengan jawabnya gimana? Apakah akan kita jelaskan atau cuma sekedar ya wis tole wae sholat yang sholat cetakon naik? Ataukah kita sampaikan nak sholat subuh itu pahalanya besar? Kita tuh ingin diampuni oleh Allah. Kita ingin masuk surga. Rasul pernah bersabda, man sholal bardaini dakhalal jannah. Salat bardain itu salat apa? Subuh dan asar. Siapa yang salat ini, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Kita pengen masuk surga. Makanya besok pagi bangun pagi lagi kita salat subuh ke masjid. Loh, anak-anak ditanamkan kesadaran, pemahaman sejak dini. Masya Allah, kalau ini sudah tertanam kuat, tertancap dalam hati, mereka melakukan atas dasar ilmu. Jenengan gak usah nggawa gepuk, ngaku wesan. Tapi ini ada orang tua juga yang harus belajar. Ada seorang ibu yang harus terus belajar, mengasah diri. Ada seorang bapak yang harus terus mendampingi. Kalau ingin punya anak-anak yang hebat seperti ini. Dan ini gak gampang. Saya itu punya teman, beliau itu tinggal di Semarang, kemudian pindah di suatu tempat. Alasannya apa? Waduh, lani anakku gak oleh pendidikan agama yang baik, lingkungan yang baik. Apa yo iso aku didik dengan sebaik-baiknya gini. Dia pindah. Pengen anak-anaknya menjadi anak-anak yang baik, sadar dalam beragama. Nah, ini Bapak Ibu, mari kita tanamkan pada anak-anak kita sejak dini. Jadi dia melakukan, tahu kenapa saya harus seperti ini. Lah meskipun jenengan belum tahu ayatnya, hadisnya, tapi setidaknya tahu artine, intine. Itulah enak tuh.
Wong arek cilik yo gak mungkin takon Pak dalile piye? Al-Qur'an surat piro ayat berapa, kan gak sampai toh. Jenengan sampaikan. Ya, Masya Allah, ini luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau perlu dipukul sebagaimana hadis tentang sholat, pukul, tapi ingat dalam memukul ada kaidah-kaidah yang harus diperlukan. Tujuan memukul itu apa? Yang pertama, mendidik. Ini kaidah memukul. Ingat orang tua. Kaidah dalam memukul, satu, tujuan memukul adalah untuk mendidik. Banyak hadis yang menyebutkan tentang ini. Imam An-Nawawi juga menyebutkan dalam syarahnya, Syarah Riyadhus Shalihin. Ya. Kemudian kaidah yang berikutnya. Ada dalam sebuah kitab Mausu'ah Fiqhiyah disebutkan Dharbul ab, yaitu diantaranya bentuk hukuman yang disyariatkan adalah seorang ayah atau ibu memukul anak dengan tujuan mendidik. Boleh. Ini kaidah yang pertama. Tujuan memukul adalah mendidik. Kaidah yang kedua, hendaknya pukulan merupakan langkah terakhir. Wis nggak ono dalan liyane, mentok, maka baru melakukan ini. Adapun yang pertama dilakukan adalah dengan tentu cara lemah lembut, sebagaimana tadi kita sebutkan. Nomor 3, pukulan tidak boleh sampai melukai. Ya, pukulan yang tidak sampai melukai. Dzarban ghairu mubarrihin walau lam yufid illa mubarrihin tarakahu. Maksudnya adalah pukulan yang tidak melukai. Jika tidak mempan kecuali dengan pukulan yang melukai, maka tidak boleh memukul sama sekali. Jadi dalam memukul jangan sampai memberikan bekas. Termasuk hindari memukul wajah. Idza daraba ahadukum, jika kalian memukul maka hindari yang namanya wajah. Kemudian tidak boleh memukul ketika akal anak kurang sempurna. Kapan itu? Seperti saat anak sedang nangis. Seperti anak saat sedang anak kecil sedang sehingga stabil, jangan dipukul. Anak nangis dinengno, cuma malah dikepuki. Ya, rewel. Dan meminimalisir pukulan, diminimalisir, jangan sampai ini terjadi. Sekali lagi, ini adalah opsi terakhir jika sudah tidak ada jalan lain. Dan jangan sampai memukul wajah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan dalam kitab tersebut ya tentang An Abdillah bin Dinar dari Ibnu Umar, beliau menyebutkan alliqus sauta haitsu yarahu ahlul bait. Gantungkanlah cambuk di tempat yang bisa dilihat oleh para penghuni rumah. Disebutkan juga dari Ibnu Abbas, alliqus saut haitsu yarahu ahlul bait fa innahu lahum adab. Gantungkan cambuk di tempat yang bisa dilihat oleh penghuni rumah, karena itu bermanfaat untuk mendidik mereka. Apa maksudnya kon gantung nih cambuk? Mari kita lihat penjelasan ulama. Di rumah kita ada cambuk? Di rumah kita ada centelan cambuk? Nggak ada ya. Kalau gantungan kunci ada. Ya. Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar, hadis marfu dalam silsilah as-sahihah, Nabi itu pernah bersabda, gantungkan cambuk di tempat yang bisa dilihat oleh penghuni rumah, karena itu bermanfaat untuk mendidik mereka. Maksudnya piye? Kok dikongkon gantungne cambuk? Ada beberapa penjelasan. Di antaranya Al-Munawwi dalam Faidul Qadir Syarah Jami' As-Shaghir, beliau mengatakan
Menggantungkan cambuk tersebut berfungsi agar penghuni rumah tidak berani melakukan hal-hal terlarang karena khawatir mendapat hukuman dengan cambuk. Ibnul Anbari mengatakan maksud pokok dari menggantungkan di rumah bukanlah untuk dipukulkan. Nabi tidak memerintahkan untuk melakukan hal tersebut kepada siapapun, namun Nabi bermaksud adalah janganlah Anda para suami cuci tangan untuk mendidik anak. Dua penjelasan ini setidaknya sudah memberikan gambaran pada kita. Orang tua jangan sampai lalai dalam mendidik anak. Jika memang diperlukan untuk ditegesi, tegesi. Jika memang harus dipukul, maka pukul. Tapi ini adalah opsi terakhir. Dan kaedahnya tadi sudah jelas. Di desa Pak, itu kan dulu masih kalau bajak sawah pakai sapi Pak, pakai kerbau. Itu pecut itu ada loh Pak. Saya ingat di rumah saya itu ada, di rumah bapak kami itu ada pecut sapi ini Tegalan ini sawah. Dan itu juga berfungsi untuk mendidik anak. Masya Allah ini. Maka ya kalau memang diperlukan ya nggak masalah. Tapi ingat kaidah yang tadi kita sebutkan. Tegas dalam mendidik perlu, tapi ingat sebelum kata tegas yang kita bahas, kita membahas lemah lembut, berkasih sayang, bergurau dengan anak, mencium anak. Ini jangan dilupakan. Engko jenengan lali bab iku langsung bab memukul anak. Angel ning ini wisan. Ya, ingat bab sebelum yang kita sebutkan.